Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai animalia. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi dari moluska. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Aplacophora, yang mana anggotanya di sini dia tidak memiliki cangkang, gitu ya. Sedangkan kita akan lanjutkan dengan mono dan Polyplacophora. Nah, untuk Monoplacophora, teman-teman pasti udah tahu ya bahwa artinya dia hanya memiliki satu cangkang. Nah, jadinya untuk bentuknya sebenarnya dia kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi cangkangnya kebanyakan dia bentuknya seperti kerucut gitu ya. Nah, ini si kakinya gitu. Jadi kalau misalkan diangkat, nah itu sudah langsung si mulutnya gitu ya. Nah, jadinya tapi masalahnya di sini adalah kalau untuk si Monoplacophora ini ya bentuknya seperti ini akan rancu ketika diidentifikasi dan kita bandingkan dengan gastropoda. Karena ada anggota dari gastropoda atau siput-siputan atau bekicot-bekicotan yang anggotanya memiliki cangkang bentuknya piramid atau kerucut seperti ini juga. Gitu ya. Jadi sebenarnya harus bisa mengidentifikasi lebih detail lagi, tetapi ini saya hanya memperkenalkan saja. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi Monoplacophora dia cuma punya satu saja. Kita bandingkan dengan kerang yang punya dua katup gitu ya. Nah, jadinya kalau kerang itu kayak lawannya si Monoplacophora gitu ya, punya satu dan punya dua. Oke, kita langsung lanjutkan saja ke grup yang ketiga, yaitu Polyplacophora. Nah, Polyplacophora itu biasanya orang lapangan sebutnya ini sebagai chiton, gitu ya. Jadi, ini anggotanya disebut juga sebagai chiton. Nah, untuk chiton biasanya dia punya dan disebutnya poly ya. Nah, tapi biasanya di sini dia punya 8 cangkang yang bersusun-susun seperti genteng. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini si badannya gitu ya. Nah, kemudian di sini itu adalah cangkangnya gitu ya. Nah, jadi cangkangnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Agak nggak cukup ya. Nah, tapi bentuknya seperti ini, seperti yang saya katakan, dia 8 cangkang yang bertumpuk-tumpuk. Itu adalah ciri khas dari chiton. Kalau teman-teman jalan-jalan ke area pesisir, teman-teman kalau menemukan ada pola seperti ini, teman-teman coba angkat. Nah, dia itu menempel dengan sangat erat gitu ya di batuan. Jadi dia keras banget, susah sekali untuk diambil gitu ya. Jadi dia benar-benar gitu ya, keras kepala gitu ya, tempel banget ke substrat. Dalam konteks ini adalah si batuan karang. Oke, jadi kita sudah bahas ya. Jadi kita sudah tahu Aplacophora, Monoplacophora, kemudian ada Polyplacophora. Nah, kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih detail soal yang ketiga ini, kita ke yang ini dulu, Scaphopoda. Untuk Scaphopoda sebenarnya di sini cukup sederhana. Saya akan memperkenalkan contohnya langsung. Jadi, untuk Scaphopoda pada dasarnya dalam bahasa Indonesia ini yang biasa kita sebut sebagai siput taring. Nah, tapi saya biasanya sebutnya ini adalah siput gading gitu ya. Nah, jadi dia mirip dengan taring atau gading gitu. Jadi kalau teman-teman lihat cangkangnya, dia itu memanjang gitu ya. Memanjang seperti ini. Oke. Nah, nanti ini ada, tentu saja ada isinya gitu ya. Jadi itu adalah Scaphopoda. Biasanya yang sudah pernah direcord atau dicatat keberadaannya di Jawa misalkan, itu adalah Dentalium. Oke ya. Dentalium.
mirip dengan gigi ya kan? Denta itu artinya gigi. Oke, jadi teman-teman bisa lihat dia penampakannya mirip dengan taring atau gading gitu ya. Nah, jangan kejebak juga. Nanti teman-teman juga bisa menemukan ada kerang yang bentuknya seperti ini. Tapi ingat, kerang itu dia dua katup gitu ya. Jadi bisa lebih teliti ketika teman-teman misalkan ke lapangan gitu ya atau pengamatan. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan 3 grup besar terakhirnya, yaitu Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Nah, di sini saya akan butuh space besar untuk tiap-tiap kelompok mereka, tetapi saya akan perkenalkan dulu untuk anggotanya. Untuk anggota dari Gastropoda, itu yang biasa kita sebut sebagai siput yang biasa gitu ya, bukan siput taring ya. Siput yang biasa dan yang kita sebut sebagai bekicot gitu ya. Dalam bahasa Inggris gitu ya, ini yang kita sebut sebagai snail and slug gitu ya, dan itu berbeda gitu ya. Jadi ada yang bercangkang, ada yang tidak bercangkang gitu. Jadi itu bedanya siput dengan bekicot. Oke, jadi kalau bekicot itu yang punya cangkang, kalau siput yang nggak punya cangkang. Oke ya. Tapi untuk istilah seperti ini bisa berbeda tergantung dengan pemahaman dari masyarakat lokal gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Cephalopoda. Oke, tapi sebelumnya nih, oke ya, asal kata dari Gastropoda itu sendiri adalah poda artinya kaki ya kan ya. Gastro itu artinya adalah perut gitu ya. Jadi di sini posisi kakinya itu dekat dengan perut gitu ya, karena ingat bahwa bagian tubuh yang khas gitu ya dari moluska itu adalah dia salah satunya adalah bagian kaki ya kan ya, selain punya mantel dan massa viscera. Nah, jadinya teman-teman biasanya kalau kita mendefinisikan kata gastropoda sering sekali didefinisikan sebagai berjalan dengan perut gitu ya. Tetapi makna yang lebih tepat itu adalah posisi kakinya dekat dengan perut. Gitu ya. Itu beda maknanya. Oke. Nah, kemudian kalau cephalopoda, nah poda artinya kaki. Nah, teman-teman sudah mau persiapan masuk PTN, sudah ujian tingkat tinggi, berarti harus bisa menerjemahkan kata kephalo. Kephalo itu artinya adalah kepala. Nah, maka artinya apa? Ya bukan berarti jalannya pakai kelap kepala ya kan ya. Nah, tetapi kakinya posisinya ada di dekat kepala. Gitu ya. Nah, jadi anggotanya siapa? Maka anggotanya di sini adalah si cumi-cumi, kemudian ada sotong, kemudian ada gurita, dan ada satu lagi yang kita sebut sebagai nautilus. Oke ya. Nah, nanti kita akan kenalan sama mereka semua. Kemudian bedanya apa sih? Oke ya. Nah, kemudian Pelecypoda. Nah, Pelecypoda ini yang banyak namanya. Tapi sebelumnya Pelecypoda artinya apa sih? Nah, poda artinya kaki, ya kan ya? Pelesi itu artinya kapak, gitu ya. Maka kakinya ketika dijulurkan, dia akan memipih seperti kapak. Nah, berarti ini kelompoknya siapa? Ini adalah kelompok dari kerang-kerangan gitu ya, dengan segala macam dari nama lokal lainnya seperti remis, kemudian ada tiram dan banyak lagi gitu ya. Intinya yang berkatup dua. Maka untuk Pelecypoda ini adalah nama lama. Kita sudah menggunakan nama yang lebih update yang kita sebut sebagai bivalvia gitu ya. Nah, dua katup. Nah, selain itu, saya menggunakan kata seperti bivalvia. Dulu, selain Pelecypoda, kelompok kerang-kerangan juga disebut sebagai lamellibranchiata. Artinya apa? Artinya, insangnya berlapis-lapis, gitu ya. Sesuai dengan karakter dari si kerang bahwa insangnya itu berlapis-lapis. Kita akan membahas mengenai kelompok gastropoda.
sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu gastropoda berarti posisi kakinya dekat dengan perut atau berada di perut. Nah, jadi ubah ya kalimat atau kata-kata berjalan dengan perut. Nah, jadinya teman-teman, anggota dari gastropoda itu adalah siput, kemudian bekicot, dan keong. Dan masih banyak lagi nanti hubungannya dengan nama daerah masing-masing. Oke, nah jadi untuk ini saya sudah gambarkan perwakilan anggota dari gastropoda ini ya. Jadi pasti ini tipikal banget ya, teman-teman pasti tahu. Ini bekicot. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, yang namanya si gastropoda di sini kita dapat temukan di berbagai habitat. Oke ya. Jadi dia bisa ditemukan misalkan di perairan gitu ya. Nah, perairannya bisa di perairan yang tawar, bisa di perairan laut, dan bisa juga di terestrial gitu ya, atau di daratan. Oke, nah jadinya untuk yang bentuk perairan nggak selamanya ya bentuknya seperti ini. Teman-teman biasanya kalau melihat misalkan hiasan pantai gitu ya, yang bernuansa pantai, nah itu contoh bentuk cangkang yang beda lainnya gitu ya. Misalkan ada yang bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ya kan? Ada juga bentuk-bentuk lainnya. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, kita lihat bahwa pada dasarnya yang namanya si gastropoda, cangkangnya umumnya mengalami pilinan, gitu ya, atau yang kita sebut sebagai torsi. Nah, pemilinan ini disesuaikan dengan cangkangnya sehingga nanti organ dalamnya juga akan ikut berputar. Nah, jadi torsi ini dimungkinkan sehingga kita akan dapatkan cangkang dengan arah putaran tertentu, dan nantinya teman-teman juga akan melihat bahwa posisi organ dari anggota gastropoda akan berbeda daripada yang seharusnya. Oke ya. Dan di sini juga torsi memungkinkan beberapa kelompoknya itu memiliki organ yang lumayan pipih. Oke ya. Jadi mengalami torsi. Oke, atau pemutaran. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang menariknya dari sini adalah pemutaran cangkang dari suatu individu, bukan spesies ya, bahkan tingkat individu dari gastropoda itu bisa berbeda. Maka teman-teman akan bisa melihat ada gastropod yang dia kidal, ada yang non kidal. Jadi untuk keanekaragaman atau varietasnya gitu ya, atau variasi maksudnya gitu ya dari individu itu kita bisa lihat dari arah puntiran dari cangkangnya gitu ya. Ada yang kidal, ada yang nggak kidal, sinistral, dekstral gitu ya. Dekstral berarti ke arah kanan, sinistral berarti ke arah kiri. Nah, untuk mengidentifikasi gastropoda, hal yang membantu itu adalah bagian cangkangnya. Maka dalam proses identifikasi atau eksplorasi, biasanya yang akan dijaga itu lebih diutamakan ke bagian cangkangnya. Tapi sebenarnya organ-organ dalam, bahkan tubuh basahnya, itu sebenarnya bisa digunakan untuk identifikasi juga, gitu ya. Nah, jadi yang diidentifikasi dari cangkang gastropod itu apa aja? Misalkan, berapa tingkat puntirannya, berapa derajat dari kemiringannya, dan sebagainya, gitu ya, termasuk diameter, panjang, dan lain-lain. Oke ya. Nah, teman-teman, tadi saya bilang bahwa dia mengalami rotasi, ya kan ya. Nah, jadinya posisi dari organ itu akan cukup berbeda daripada yang teman-teman bayangkan. Nah, kalau teman-teman saya suruh bayangkan di mana posisi anusnya, biasanya kita akan tunjuk ke arah belakang. Nah, tetapi untuk di gastropod, anusnya di bagian depan, gitu ya. Jadi anus, kemudian penis dan organ kelamin gitu ya, itu ada di area depannya.
Oke ya, bisa dijulurkan. Oke. Nah, jadinya teman-teman untuk ke arah sininya, biasanya teman-teman akan menemukan karena dia ada di darat gitu ya. Nah, jadi dia tipe yang punya paru-paru gitu ya. Nah, berarti ini posisi dari kira-kira paru-paru dan jantungnya. Nah, yang belakang itu biasanya organ pencernaan. Jadi dia akan putar ke arah sini. Oke ya. Nah, itu kurang lebih perihal dari posisi organ dalamnya. Nah, kemudian teman-teman, untuk bagian dari si gastropod, teman-teman biasanya akan menemukan tentakel, gitu ya. Tentakel yang dua ini biasanya adalah tentakel untuk mata, gitu ya, atau penglihatan. Nah, sebenarnya ini nggak wajib semuanya harus punya, gitu ya. Jadi ini bisa menjadi ciri khas juga untuk mengelompokkan anggota dari gastropoda. Nah, bagaimana dengan yang ini, gitu ya, tentakelnya ini bedanya apa? Nah, teman-teman, yang di dekat area mulut berarti di sini digunakan untuk sensor, biasanya untuk penciuman gitu ya. Biasanya untuk penciuman atau olfaktori. Tapi bisa saja untuk anggota lain tentakelnya bisa bermodifikasi untuk fungsi yang lebih beraneka ragam. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana cara dia makan? Untuk cara dia makan sebenarnya konsepnya simpel gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal mengenai moluska, bahwa biasanya dilengkapi dengan adanya radula gitu ya. Jadi untuk sistem pencernaannya itu sudah maju gitu ya. Dan kalau makan dia dilengkapi dengan radula gitu ya, atau lidah parut. Jadinya kalau dia mau makan misalkan lembaran daun gitu ya, dia tinggal jilat aja gitu ya si daunnya, nanti akan terkikis sendiri karena bentuk lidahnya seperti parutan. Nah Sobat Adsense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai animalia. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!